Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lisan kita tidak kering dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita patrikan dalam hati kita bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita rasa syukur kita kepada Allah dan kita pergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salaf senantiasa ketika mereka berkumpul, ketika mereka berjumpa, yang mereka ingat-ingat, yang mereka sebut-sebut di majelis-majelis mereka adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepadanya. Ketika salah seorang dari mereka ditanya, "Bagaimana engkau memasuki waktu pagimu?" Maka dijawab oleh salah seorang salaf rahimahullah, "Aku masuk waktu pagi," ya kata beliau, "aku masuk waktu pagi dalam keadaan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, yang mana aku tidak tahu mana nikmat yang harus lebih aku syukuri," kata beliau. Apakah nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan atau nikmat keburukan yang Allah tutup? Ya, kata salah seorang ulama tersebut, "Aku tidak tahu mana nikmat yang harus lebih aku syukuri," katanya. Apakah nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan yang nampak dari diri kita? Allah berikan kita nikmat mata, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, atau nikmat keburukanku yang Allah tutup, aib-aibku yang Allah tutup dari mata-mata manusia. Dan inilah hakikat kita. Dahulu kata para ulama, kita itu sebagai hamba Allah, kita senantiasa mengulang-ulang dosa-dosa sepanjang hari kita. Tidak ada yang luput dari dosa di antara kita. Apakah itu dosa yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh lisan kita, oleh kaki kita, oleh tangan kita, tidak pernah luput seorang pun dari perbuatan dosa. Namun apa? Allah terus berikan nikmatnya kepada kita. Allah tidak berhentikan nikmat itu ketika kita bermaksiat, ketika kita senantiasa melakukan dosa, tapi Allah maafkan kita. Allah senantiasa berikan nikmatnya kepada kita. Bahkan banyak nikmat yang tidak kita rasakan atau tidak kita sadari. Urat-urat yang ada di dalam tubuh kita, saraf-saraf yang mana kalau sekiranya Allah tidak sayang sama kita, tidak berikan rahmatnya kepada kita, bisa saja Allah menghentikan salah satu urat dari urat-urat di tubuh kita, sehingga itu menyebabkan
kita merasakan sakit atau bahkan membuat kita wafat. Waliyadzubillah. Ya, maka tidak ada alasan bagi setiap muslim, bagi setiap hamba Allah secara khusus dan secara umum, setiap makhluk Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan di setiap detiknya. Yang mana di antara para salaf ada yang berkata, ya seandainya seorang beribadah puluhan tahun itu tidak bisa menandingi satupun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah, kita melakukan amalan-amalan soleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena kita ingin membalas nikmat Allah yang Allah berikan. Tidak akan bisa kita membalas nikmat Allah. Tidak akan bisa kita menandingi atau membeli nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita lakukan ketaatan, kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita bertukar. Kita menjalankan ketaatan, nanti Allah berikan kepada kita. Karena kalau seperti itu nggak akan bisa kita membeli nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, satu nikmat sekecil apapun itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kemudian salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Biidznillah, dengan izin Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Fadlul Islam, sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang mujaddid pada abad ini, yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau telah mengerahkan hidupnya untuk mengingatkan hamba-hamba Allah akan pentingnya tauhid, ya, mengingatkan mereka akan bahayanya syirik. Maka kita dapati karya-karya beliau yang beliau tinggalkan tidak lepas dari tauhid dan akidah, ya, dan hingga saat ini kita rasakan manfaatnya. Ya, betapa banyak pada hari ini di masjid-masjid diterangkan di sana kitab usul thalathah, ya, kitab tentang usul thalathah, ya, 3 pondasi. Kemudian kitab qawaidul arba', kitab tauhid, yang semua itu bertemakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana tatkala itu beliau dapati di negeri beliau terdapat begitu banyak tersebar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang mulai meninggalkan agamanya dan lupa akan dasar-dasar akidahnya. Sehingga ketika itu beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan pentingnya tauhid, akan tingginya kedudukan tauhid dan kehinaan syirik. Ya, maka di zaman beliau ketika sudah mulai banyak bermunculan kuburan-kuburan yang didatangi oleh manusia, kuburan-kuburan yang terdapat kubah-kubah di atasnya, orang banyak mendatangi kuburan meminta kepada orang yang meninggal. Bahkan ada orang-orang yang mendatangi pohon yang dikeramatkan untuk meminta hajat-hajat mereka kepada berhala-berhala tersebut. Ya, maka dengan ketika itu beliau bekerja sama, ya, dengan pemimpin pada saat itu di negeri beliau, maka beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada, ya, menghilangkan pepohonan-pepohonan yang dikeramatkan oleh manusia, dan mengingatkan manusia akan pentingnya tauhid, dan mengingatkan mereka akan bahayanya syirik. Yang ini akan ada di setiap zaman orang-orang yang dinamakan mujaddid. Apa mujaddid? Pembaharu. Ya, tatkala manusia sudah mulai lupa akan ajaran agama mereka, maka akan datang di zaman itu seseorang yang melakukan perubahan, membawa pembaruan. Bukan pembaruan dengan apa yang belum pernah diajarkan, tidak, tapi pembaruan, ya, yang merefresh
apa yang sudah pernah ada dan diajarkan, apa yang sudah pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, yang mereka mengingatkan kembali dan melakukan pembaruan kembali sehingga manusia kembali mengingat ajaran agama mereka. Maka begitu pula kita pada hari ini dan seterusnya, senantiasa kita ingatkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita dan seluruh kaum muslimin tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Kenapa? Karena tatkala sudah tersebar kesyirikan, tauhid sudah banyak dilupakan, maka yang ada adalah tinggal menunggu kehancuran. Dan sudah banyak umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, Allah hancurkan. Kenapa? Karena tidak lagi disebut atau ditinggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kesyirikan. Ya, makanya di antara tanda-tanda kiamat apa? Ketika di bumi tidak lagi disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu sudah mulai berada di ambang kebinasaan. Karena tauhid ini memiliki kedudukan yang tinggi, yang mana manusia perlu terus untuk diingatkan dan tidak boleh berhenti. Maka salah orang yang berkata, kenapa sih tauhid terus? Kenapa kita nggak ada pembahasan lain? Walayyadubillah. Padahal pembahasan tauhid ini hendaknya menjadi pembahasan utama kita, pokok utama kita selagi ruh kita masih dikandung badan. Selagi diri kita masih bernafas, masih Allah izinkan bernafas, maka disitulah kita wajib untuk diingatkan tentang tauhid, diingatkan tentang bahaya syirik. Tidak jauh-jauh pada hari ini, belum lama, mungkin sebulan yang lalu, diadakan atau dirayakan di suatu tempat perayaan-perayaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kesyirikan. Ya, ketika kemarin di bulan Suro, di hari Suro, ya, atau malam Suro, di mana orang-orang berdatangan kemana? Ke laut. Untuk apa? Untuk memberikan sajen, memberikan sembahan, menyembelih, melempar kepala sapi. Apalagi ini kalau bukan kesyirikan. Ya, dan manusia menganggap itu biasa. Ini adat. Tapi padahal adatnya penuh dengan kesyirikan dan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia pada hari ini percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kamu jangan pakai baju warna hijau misalnya di laut. Nanti Nyi Roro Kidul marah. Syahada, apa ini? Kalau bukan kesyirikan. Takut kepada makhluk yang tidak jelas wujudnya. Keberadaannya tidak jelas. Dan itu terus menjadi kebiasaan dan terus berulang setiap tahunnya. Bahkan ada pada hari ini orang-orang yang mengeramatkan sapi, menuhankan sapi. Bahkan dipanggil kiai. Kiai selamat katanya. Sapi. Bayangkan ini apa kalau bukan kesyirikan. Dan manusia akan terus seperti itu kalau tidak diingatkan. Maka semampu kita dan bisa kita ingatkan, minimal keluarga kita, orang-orang terdekat kita, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kesian, orang yang terjatuh ke kesyirikan sudah lelah, letih, ibadah dari malam, dari pagi sampai malam, terus ia beribadah, tapi tidak diterima kalau melakukan syirikan. Kata Allah SWT, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amal. Ya, pada hari ini orang-orang yang mengingatkan syirik justru dibilang sesat, dibilang kamu kok menyesat-nyesatkan manusia katanya. Padahal kita ini sayang, kita ini kesian gitu sama orang-orang yang naudzubillah min dzalik, semoga Allah jaga kita, yang dia beribadah, tapi di samping itu dia masih melakukan atau memanggil-manggil ya madad, atau madad ya Nabi, atau madad ya Husain. Apa itu madad? Minta pertolongan sama selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu terselip di salawat-salawat yang anak-anak kita lantunkan. Boleh jadi itu terselip di nasyid-nasyid yang disenandungkan oleh generasi muda kita. Tanpa sadar, banyak nasyid-nasyid yang tersebar, pada dalamnya terdapat kesyirikan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apa ini artinya? Wahai Rabb, bil Mustafa, dengan perantara Nabi SAW. Bil Mustafa baligh maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami, keperluan-keperluan kami. Kesyirikan.
menjadikan Nabi sebagai wasilah. Dijelaskan oleh para ulama. Ada juga salawat apa? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daiman. Terus sampai situ aman. Setelahnya apa? Allati tanhallu bihil uqadu. Yang mana dengan perantara Nabi ini dapat menghilangkan kesusahan. Dan di akhir apa katanya? Nabi itu mengetahui ilmu Lauhil Mahfuz. Apa ini kalau bukan menyamakan kedudukan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan-kenyataan dan realita yang kita mungkin tidak sadari bahwasanya itu syirik ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Maka selagi itu masih terus menyebar, maka di situ pula kita lihat betapa pentingnya tauhid yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada keluarga kita, dan bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab yang bermanfaat ini, itu kitab Fadlul Islam. Ya, setelah sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa bab. Ya, kurang lebih 3 bab. Ya, pertama tentang Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam, ketinggian Islam di atas umat-umat yang lain, di atas agama-agama yang lain. Kemudian kita sudah juga membahas tentang wajibnya seseorang masuk ke dalam agama Islam, ya, untuk memeluk agama Islam, dan tidak ada pilihan bagi seorang untuk memeluk agama lain selain Islam. Kita juga sudah membahas tentang tafsir tentang Islam, apa itu arti dari Islam, apa itu hakikat dari Islam, yang mana telah kita bahas beberapa makna, beberapa tafsiran dari Islam yang dijelaskan dan dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, oleh penulis, yang mana ya, beliau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis dari Nabi SAW beserta athar ya terkait dengan tafsiran-tafsiran tentang Islam. Pada pagi hari ini insyaallah pembahasan kita terkait bab yang selanjutnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Ya, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85. Ya, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Ya, barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Dan ayat ini sudah disebutkan oleh muallif di bab sebelumnya atau 2 bab sebelumnya, ya, tentang bahwasanya seorang itu wajib masuk ke dalam Islam, dan bahwasanya orang yang menyembah Allah dengan selain ajaran Islam tidak akan diterima. Maka beliau mengkhususkan satu bab ini, satu ayat ini sebagai bab tersendiri, ya, untuk mengingatkan betapa pentingnya, ya, untuk kita lebih merenungi lagi, lebih meresapi lagi makna dari ayat yang dibawakan oleh beliau ini, yang mana ini merupakan penegasan terhadap bab-bab sebelumnya terkait dengan wajibnya seorang masuk ke dalam Islam. Nah, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat ini ya sebagai dalil yang menunjukkan tentang wajibnya seorang untuk masuk ke dalam agama Islam dan keharaman seorang keluar dari Islam. Ya, kalau kemarin kita dibawakan dalil itu untuk menegaskan bahwasanya seorang itu wajib masuk ke dalam Islam, maka di sini sebagai penegasan bahwasanya seorang itu haram untuk keluar dari agama Islam, haram untuk murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena alasannya tadi ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan menerima dari orang-orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama. Ya, maka ketika seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Allah sebagai tujuan tapi lewat agama selain Islam, lewat agama Nasrani kah, agama Yahudi kah, atau agama-agama yang lainnya, maka tidak akan diterima. Ya, yang akan dia peroleh hanya keletihan dan keletihan. Ya, tidak ada di sana pahala, tidak ada di sana dijanjikan akan masuk ke dalam surga, tidak ada selain dari Islam. Kemudian, nah ini sudah kita bahas kemarin bahwasanya ayat ini mencakup 2 kelompok manusia. Ya, ayat ini mengingatkan agar kita tidak menjadi salah satu dari keduanya ini. Yang pertama apa? Mereka yang
tadi telah kita sebutkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan agama selain agama Islam, di luar Islam. Baik itu dengan Yahudi, Nasrani, Konghucu atau yang lainnya. Yang kedua, orang-orang yang berada di agama Islam tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran-ajaran yang tidak ada perintahnya dari Allah, tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka juga terancam dengan ayat ini. Ya, ketika mereka beramal dengan amal yang tidak ada contohnya, dengan bid'ah dan dengan perkara-perkara yang baru, maka mereka tidak akan diterima amalnya. Ya, amal yang mereka lakukan itu, apakah itu zikir, apakah itu doa, apakah itu perayaan yang lainnya, tidak akan diterima dan dapat ancaman apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, akan mendapat ancaman menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Ya. Dan kerugian yang sangat besar ya ketika seorang merugi di akhiratnya. Karena kerugiannya tidak akan pernah mendatangkan keuntungan dan tidak akan bisa ia mengulang kembali. Maka orang-orang kafir pada hari kiamat Allah tegaskan, jelaskan tentang penyesalan mereka. Tentang penyesalan mereka bahwasanya mereka dulu nggak ngikutin Nabi SAW. Ya. Apa kata mereka? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Apa kata orang-orang kafir pada hari kiamat? Aduhai, seandainya dulu aku ngikutin Nabi. Aku ngikutin jalan yang Nabi contohkan, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentang penyesalan mereka, aduhai, seandainya aku tidak menjadikan fulan, orang selain Rasul SAW, sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagai teman dekat. Mereka menyesal dahulu menjadikan agama-agama selain Islam sebagai agama. Mereka juga menyesal karena tidak mengikuti Rasul SAW. Mereka meninggalkan ajaran-ajarannya. Maka sebuah penyesalan yang tidak pernah akan mendatangkan keuntungan selama-lamanya. Bahkan kerugian di atas kerugian. Yang kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Yang itu merupakan kerugian yang sangat nyata, sangat jelas. Nah, kemudian muallif, penulis rahimahullah ta'ala, membawakan sebuah hadis setelah menyebutkan judul bab dengan ayat Al-Quran yang telah kita baca tadi. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Ya, kita bacakan hadisnya. Beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah fataji'us shalah. Bahwasanya amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Ya, mendengar ini kita mengimani, beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antara konsekuensi kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kita mengimani dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Maka kita benarkan bahwasanya pada hari kiamat nanti amalan sholat itu akan datang pada hari kiamat. Amalan-amalan itu akan datang pada hari kiamat. Bagaimana wujudnya, bagaimana hakikatnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan maka kaifiyahnya, bagaimananya, maka itu bukan ranah kita. Ya, kita tugasnya adalah membenarkan dan mengimani. Fatakul, maka sholat datang pada hari kiamat. Amalan sholat datang pada hari kiamat. Maka ia berkata, sholat berkata, ya Rabb, anas sholat. Wahai Rabb, aku ini adalah amalan sholat. Aku ini adalah sholat. Ya, maka kata Allah SWT apa? Fayaqul innaki ala khair. Ya, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu di atas kebaikan. Artinya apa? Diterima. Kamu di atas kebaikan. Kemudian apa? Fataji'u as-sadaqah. Kemudian amalan sedekah datang pada hari kiamat. Kemudian berkata apa kepada Allah? Ya Rabb, ana as-sadaqah. Wahai Rabb, aku ini amalan sedekah. Fayaqul innaki ala khair. Ya, kemudian Allah berkata apa kepada sedekah ini? Innaki ala khair. Sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Ya, atau diterima. Kemudian apa? Fayaji'us siyam, thumma yaji'us siyam, ya. Kemudian datang setelahnya amalan puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nah, kemudian apa kata Allah? Innaki ala khair. Sama jawabannya. Maksudnya kau ini berada di atas kebaikan. Jadi amal-amal ini datang untuk apa? Untuk mengadukan kepada Allah SWT, untuk melapor kepada Allah SWT, dan mereka menginginkan mereka lah yang jadi timbangan amalan seorang hamba. Artinya sedekah ini menganggap dia adalah amalan yang paling besar. Ya, sholat juga menganggap amalnya paling besar. Sehingga ingin udah jadikan aku sebagai timbangan seorang muslim saja. Artinya menjadi barometer seorang. Oh, seorang baik ketika misalnya sholatnya baik, misalnya, atau sedekahnya baik. Terus seperti itu, ya, maka seluruh amal-amal itu akan datang kepada Allah SWT dengan perkataan yang sama. Ya, tsumma taji'ul a'malu 'ala dzalik. Ya, kemudian apa kata Allah SWT? Innaki 'ala khair. Sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Kemudian terakhir, tsumma yaji'ul Islam. Kemudian datanglah amalan atau agama Islam. Ya, yaji'ul Islam. Fayaqul, maka Islam berkata, ya Rabb, antas salam wa anal Islam. Wahai Rabb, engkaulah as-salam. As-salam itu di antara nama-nama Allah SWT yang maha memberi keselamatan. Ya, dan ini merupakan nama-nama Allah di antara Asmaul Husna. Yang kata Allah SWT, ya, Al-Malikul Quddusus Salam. Ya, di sebuah ayat, di ayat terakhir di surat Al-Hasyr, Allah menyebutkan tentang nama As-Salam. Ya, wahai Allah, antas salam, engkau ini maha pemberi selamat, pemberi keselamatan. Antas salam wa anal Islam, dan aku ini, kata Islam, adalah al-Islam, adalah amalan Islam. Ya, amalan al-Islam. Nah, kemudian apa kata Allah SWT? Nah, ini yang menjadi syahid atau fokus kita pada hadis ini. Ya, kata Allah SWT, fayaqulullah innaka ala khair. Ya, bahwasanya engkau ini berada di atas kebaikan. Wahai Islam, engkau berada di atas kebaikan. Ya, kemudian apa kata Allah SWT? Bikal yauma akhud. Denganmu pada hari ini aku menerima amalan-amalan. Ya, jadi setelah semua amalan tadi datang dan Allah hanya menyebutkan apa? Innaki ala khair. Innaki ala, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Ya, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Kemudian ketika Islam datang, maka kata Allah, bikal yauma akhud. Pada hari ini engkau, aku akan mengambil atau aku akan menganggap seluruh amalan-amalan manusia, seluruh amalan hamba dengan kamu, dengan keberadaan kamu. Maksudnya apa? Ketika sholat datang, ini kan kebaikan, amalan kebaikan bukan? Kebaikan. Innaki ala khair. Maka Allah berkata, engkau berada di atas kebaikan. Kemudian datang sedekah. Ini juga kebaikan. Datang apa tadi? Puasa. Lalu dikatakan ini engkau berada di atas kebaikan. Yang mana amalan-amalan ini tanpa adanya Islam diterima nggak? Tidak. Tidak diterima oleh Allah SWT. Maka yang menjadi patokan, yang menjadi barometer diterimanya amalan seorang hamba adalah dengan Islam. Yang kata Allah SWT, bikal yauma akhud. Pada hari ini aku akan menganggap amalan-amalan yang tadi datang itu dengan keberadaanmu, dengan adanya kamu. Tanpa adanya Islam, semua itu tidak akan dinilai dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi fokus kita dan syahid pada hadis yang kita bacakan. Nah, ini menunjukkan tentang betapa wajibnya seorang memegang teguh agama Islam dan beribadah kepada Allah dengan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Kenapa? Karena tadi patokan amal, walaupun sedekah itu baik, betul. Sholat itu baik, jelas kebaikan. Kemudian puasa itu baik, nah, tapi itu semua tidak berarti tanpa adanya Islam. Maka mungkin di agama lain ada ibadah puasa juga. Ada orang yang mungkin puasa di agama lain ada ibadah puasa juga, misalnya ada sedekah juga, mereka juga mengeluarkan persenan dari harta mereka di agama mereka. Tapi apa? Ketika tidak ada Islam, itu tidak akan dianggap. Atau misalnya di agama lain ada sholat juga misalnya, maka tidak akan diterima sholatnya, tidak akan dinilai tanpa adanya Islam. Maka ini yang menjadi barometer, dia menjadi mahallun nazar, yang menjadi tempat Allah itu melihat atau menganggap suatu amalan ketika ada Islam. Tanpa adanya Islam, tidak akan diterima. Nah, ini senada dengan ayat yang tadi
dibawakan oleh muallif atau penulis rahimahullah taala di yang menjadi judul bab. Nah, ya, maka di sini kita tahu bahwasanya merealisasikan Islam dalam kehidupan kita itu adalah sebuah keselamatan. Orang ingin selamat, pegang teguhlah Islam. Di luar Islam tidak akan mengantarkan kepada keselamatan. Meskipun mereka menamakan diri mereka sebagai utusan-utusan yang membawa kedamaian, keselamatan. Demi Allah tidak ada keselamatan kecuali lewat Islam. Tidak ada di Nasrani jalan keselamatan, tidak ada. Hanya Islam yang akan mengantarkan pada Allah, yang akan menyelamatkan seorang hamba pada hari kiamat. Mau dia sebanyak apapun ibadahnya, tapi di luar agama Islam, maka tidak ada artinya, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya beliau membawakan hadis yang juga sudah dibawakan di bab sebelumnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita bacakan pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang berkaitan dengan bahwasanya sebuah amal tidak akan diterima, ya, ketika tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata muallif penulis rahimahullah taala berkata, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dalam kitab As-Sahih, itu Sahih Bukhari, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Bahwasanya barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang, ya, bahayanya perbuatan bid'ah, bahayanya perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ancamannya adalah ditolak dan tidak akan diterima. Dan ini juga sama senada dengan hadis, ya, atau ayat yang dibawakan oleh beliau. Maka seorang yang menjadi tolak ukur sebelum dia beramal adalah, yang pertama sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, adalah hadis innamal a'malu binniyat, tentang niatnya. Untuk siapa dia beramal, untuk apa engkau beramal, dan untuk siapa, ya, dengan niatnya dilihat. Kemudian tolak ukur yang kedua apa? Hadis ini, hadis tentang bahwasanya seorang tidak akan diterima amalnya ketika tidak ada perintahnya. Maka kita tanyakan sebelum kita beramal, adakah perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah perintahnya dari Allah sebelumnya, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau tidak, maka tidak kita amalkan. Ya, itu menjadi tolak ukur amalan seorang itu akan diterima. Ya, adapun ketika dia beramal, niatnya baik, betul. Niatnya baik, niatnya ingin niatnya bagus, niatnya agar Allah ridho kepadanya, agar Allah nanti balas dia dengan pahala. Tapi ternyata caranya dengan cara yang belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan tidak usah letih-letih, tidak usah berlelah letih, jangan amalkan. Tidak perlu mengamalkan amalan ini karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan niat saya baik, meskipun niat kamu baik. Ya, kata Ibnu Mas'ud apa? Ketika beliau mendapati suatu kaum yang belum lama Nabi SAW wafat, ya, terdapat halakoh. Orang berkumpul, ya, melakukan berkumpul di sebuah tempat, menjadikan halakoh. Ya, halakoh itu perkumpulan. Kemudian apa? Salah seorang dari di perkumpulan tersebut berkata, Hallilu mi'ah. Ayo, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Terus mereka mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Dengan biji-biji ketika itu. Kemudian dikatakan lagi, kabbiru mi'ah. Silakan bertakbir. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali. 100 kali. Terus apa? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah secepat itu berubah? Secepat itu membuat hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal apa kata Ibnu Mas'ud? Padahal Rasulullah SAW belum lama meninggal. Ini peninggalannya masih ada nih, warisannya masih ada, belum lama meninggal. Tapi kalian udah buat hal baru. Kemudian salah seorang mereka berkata apa? Apakah Allah akan mengadab kita karena kita berzikir? Banyak gak yang pada hari ini berdalih dengan seperti itu? Masa Allah akan mengadab kita karena kita merayakan maulid? Masa Allah akan mengadab kita karena kita menyebut kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masa Allah akan mengadab kita karena kita sholat
50 rakaat misalnya. Ya. Apa jawabannya? Kam min muridinil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut, tidak sesuai atau tidak mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Betapa banyak orang yang saya kan niatnya baik, sholat, zikir, iya betul baik, tapi caranya yang salah. Engkau akan diazab bukan karena melakukan amalan-amalan tersebut, bukan karena sedekah, bukan karena kalimat la ilaha illallahnya yang salah, bukan karena sedekahnya yang salah, tidak, tapi karena caranya, karena engkau akan diadab karena engkau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang nantinya, orang yang berbuat amalan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dibalas dengan keburukan, dengan tidak diterima, bukan karena dia melakukan amalan tersebut, tidak, tapi karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di ayat-ayat terakhir di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala firman apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati, berwaspada siapa? Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waspada terhadap apa? An tusibahum fitnah, nantinya Allah akan timpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau Allah timpakan untuk mereka azab yang pedih. Tidak, mereka tidak akan diazab karena sholatnya, karena puasanya, karena itu semua kebaikan kita tahu, tapi karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah mengajarkan lalu Anda mengerjakannya, maka Anda telah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah memerintahkan tapi Anda melakukannya, maka berarti Anda telah menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sendiri tidak punya hak untuk merubah agama, untuk mendatangkan hal-hal yang belum pernah Allah perintahkan, apalagi kita, apalagi Anda. Siapa Anda? Punya hak untuk mengatakan ini, amalan ini disyariatkan, amalan ini tidak. Bahwasanya zikir ini disyariatkan, zikir ini tidak. Siapa Anda? Kita semua adalah hamba Allah yang hanya beribadah dengan perintah, sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Bukan dengan hawa nafsu kita. Oh, saya lagi pengen zikir 200 kali. Saya pengen rutinin ini setiap hari. Menurut saya ini baik. Menurut saya ini bisa membuat Allah ridho. Kata siapa? Padahal sudah ada ancamannya di hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka akan tertolak, tidak akan diterima. Ya, artinya tertolak, ya udah. Berarti Allah nggak akan balas dengan kebaikan. Ya, yang kata para ulama, tidaklah suatu kaum itu menghidupkan satu bid'ah saja, melainkan itu akan mematikan sunnah, akan mematikan satu sunnah. Ya, jangan kira dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan, terus sunnah itu akan tetap berjalan seperti biasa. Tidak. Tidaklah orang menghidupkan satu perkara yang baru dalam agama, melainkan pasti akan mematikan sunnah. Pasti akan mematikan sunnah. Maka perlu terus kita ingatkan, dan kita ingatkan bukan karena kita ingin menyesat-nyesatkan, tidak. Kita ingatkan dengan benar, dan tugas kita bukan menghakimi. Oh, engkau ente ahli bid'ah misalnya, enggak. Kita mengatakan amalan yang Anda lakukan ini tidak sesuai, dan ini tidak akan diterima. Bukan kita nantinya menjadi hakim terhadap saudara kita. Fulan mah dia ahli bid'ah. Kenapa? Karena melakukan. Bukan. Tugas kita bukan itu. Tugas kita menyampaikan dan menjelaskan bahwasanya perkara A, perkara B, karena berbeda. Menghukumi perbuatannya dengan menghukumi pelakunya itu dua hal yang berbeda. Ini yang perlu kita ingat. Maka salah ketika misalnya kita mengingatkan perbuatan perayaan tertentu, misalnya tidak usah kita sebutkan lah. Misalnya ada salah satu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita jelaskan bahwa perbuatannya bid'ah. Ada perbuatan syirik, kita jelaskan perbuatan ini syirik. Adapun orang yang melakukannya, tidak serta-merta kita cap dia sebagai ahli bid'ah, tidak. Orang yang melakukan kesyirikan tidak serta-merta kita bilang dia ahli syirik, tidak. Karena kenapa? Karena ada hal-hal yang perlu kita
menjadikan muqaddimah sebelum kita mencap. Dan itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita sebagai pelajar, bukan tugas kita sebagai penuntut ilmu, tapi itu adalah tugas para ulama. Ya. Untuk apa? Untuk menghukumi misalnya fulan ini dia adalah ahli bid'ah atau dia adalah ahli syirik. Adapun kita hanya menjelaskan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menghalangi seseorang dari dihukumi dia sebagai ahli bid'ah atau dia sebagai ahli syirik. Apa pertama? Misalnya iqamatul hujjah. Apakah sudah tegak hujjah untuknya atau belum? Boleh jadi dia melakukan itu karena memang ada istiadat di tempatnya, sehingga dikira oleh dia ini agama, dan dia tidak tahu dan tidak belajar misalnya. Ini diantara penghalang. Oh, berarti belum tegak hujjah, berarti harus dijelaskan dulu. Kalau sudah dijelaskan dan tetap melakukan, nah maka boleh jadi dihukumi dengan seperti itu. Tapi bukan tugas kita untuk menghukuminya. Atau misalnya itu tadi kejahilan diantara uzur atau diantara sebab penghalang kita tidak menghukumi seorang dengan perbuatan yang dia lakukan. Ya, dan ada sebab-sebab lainnya yang bisa menyelewengkan seorang dari dihukumi dari perbuatan yang dilakukan. Contohnya apa? Takwil. Apa takwil? Penafsiran yang salah. Boleh jadi dia seorang ustadz, boleh jadi dia seorang dai, tapi dia salah dalam menafsirkan, salah dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kesalahan pemahaman yang dia lakukan, dia terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak pernah dicontohkan, itu perbuatan bid'ah. Dan banyak sebab-sebab lain yang membuat kita membedakan antara suatu perbuatan itu bid'ah dengan pelakunya. Nah, ini membuat agar orang-orang tidak salah paham. Anda membid'ah-bid'ahkan orang-orang. Tidak, kita tidak mengkafir-kafirkan katanya. Kita mensyirik-syirikkan, tidak. Maka di sini adalah penjelasannya, di antaranya bahwasanya kita itu tidak menyamaratakan. Seorang yang berbuat suatu pelanggaran, suatu kebid'ahan atau suatu kesyirikan, tidak serta-merta dia langsung dicap sebagai ahli syirik atau ahli bid'ah. Nah, itu yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam bab yang beliau sebutkan. Intinya ini sebagai penegasan dari bab-bab sebelumnya tentang wajibnya seorang hanya berpegang teguh dengan Islam dan tidak boleh keluar dari ajaran Islam, tidak boleh keluar dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di bab yang selanjutnya. Ini merupakan bab yang tidak kalah penting dari sebelumnya. Nah, ini semua adalah bab-bab yang seperti kita katakan sebelumnya adalah sebagai manhaj atau sebagai metode dalam kita beragama. Tidak bisa kita hanya menyandarkan atau hanya menjadikan sebuah metode yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW sebagai metode kita dalam beragama, tidak. Tapi metode kita dalam beragama, bagaimana kita beragama Islam, bagaimana cara kita menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, ya. Kemudian cara bagaimana kita mengambil ajaran-ajaran dari Islam? Apakah dengan cukup dengan misalnya perkataan ulama, atau misalnya kita akan mengambil dari rujukan-rujukan yang lain? Maka jawabannya ada di antara di kitab ini yang disebutkan oleh mu'alif dari pertama, dari urut dari keutamaan Islam. Kemudian ketika seorang sudah masuk ke dalam Islam, disebutkan apa sih tafsiran Islam. Bahwasanya Islam itu tidak terbatas kepada amalan-amalan yang zahir saja misalnya. Dan dijelaskan selanjutnya bahwasanya seorang tidak boleh melakukan di dalam Islam ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Ya, maka ini semuanya adalah runtutan atau rentetan dari cara seorang beragama dengan benar. Ya, dan tidak boleh diremehkan. Ya, seorang ketika sudah masuk ke dalam Islam belum selesai tugasnya. Ya, seorang harus berpegang dengan agama Islam sampai kapan? Sampai Allah cabut nyawa kita, sampai Allah matikan kita, Allah wafatkan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, wafat kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Islam? Dengan kita mempelajari Islam dengan benar, dengan kita mempelajari cara metode beragama yang benar. Boleh jadi banyak orang mengaku Islam, mengaku saya berada di atas agama Islam, saya Muslim, tapi ternyata cara beragamanya salah.
ternyata cara beragamanya mengambil rujukan-rujukan dari ahli-ahli filsafat misalnya, dari orang-orang Yunani, atau mengambil agamanya dari ajaran-ajaran nenek moyang, dari ajaran-ajaran leluhur. Maka meskipun dia mengaku Islam, ya seperti ini tidak dibenarkan cara beragamanya. Dan boleh jadi justru dia bisa jadi masuk ke dalam kekafiran tanpa dia sadari. Karena yang dia lihat secara zahirnya Islam, tapi caranya yang dia lakukan tidak sesuai. Dan banyak pada hari ini orang-orang misalnya bilang Islam Nusantara. Katanya mereka menghina Arab. Kita ini bukan Islam Arab. Islam kita ini Islam Nusantara. Terus mereka gaung-gaungkan itu. Ya, bahkan mereka membenci orang-orang yang katanya meniru orang Arab. Katanya dengan pakaian-pakaiannya yang kata mereka mengejek, menghina orang-orang yang pakai muslimah-muslimah yang pakai cadar. Kenapa sih, itu kan adat Arab katanya. Cadar itu adalah budaya Arab. Kita ini Indonesia. Yang kata mereka, diantaranya mereka mengaku pengikut madhab Syafi'i. Yang mana di madhab Syafi'i, cadar itu wajib. Tapi realita pada hari ini, justru orang menganggap asing orang yang pakai cadar. Padahal mengaku dirinya pengikut Syafi'i. Maka di sini pentingnya kita terus mempelajari, diantaranya adalah, diantara wasilahnya adalah dengan kita mempelajari kitab ini. Ini di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan tentang bagaimana seorang bisa berpegang teguh dengan agamanya, dengan Islamnya. Bagaimana seorang bisa berbangga, bisa dengan benar melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Pada bab selanjutnya ini, di bab yang kelima, disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang bab wujubul istighna bimutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Ya. Nah, berbeda ya antara satu naskah dengan naskah yang lainnya. Nah, tapi di berapa naskah adalah bab wujubul istighna bimutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Ya, bab tentang penjelasan wajibnya seorang mencukupkan diri, al-istighna, mencukupkan diri bimutaba'atil kitab, dengan hanya mengikuti Alkitab. Apa Alkitab yang dimaksud di sini? Al-Quran. Ya, hanya mengikuti Al-Quran an kulli ma siwa, dari mengambil rujukan-rujukan selain Al-Quran. Apapun itu. An kulli ma siwa. Ya, wajib seorang, ketika tadi kita sudah jelaskan mewajibnya seorang masuk ke dalam Islam, maka dalam Islam seorang hanya wajib mencukupkan diri dengan Alkitab saja, dengan Al-Quran saja. Dan nggak boleh menjadikan rujukan lain sebagai rujukan. Nah, maka muallif atau penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab ini dan menamakan bab ini dengan judul yang tadi kita sebutkan karena pentingnya pembahasan ini. Pentingnya pembahasan tentang wajibnya seorang mencukupkan diri dengan Al-Quran dari mengambil rujukan-rujukan yang lain. Kenapa? Karena betapa banyak, bahkan mungkin mayoritas firqah, kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, kelompok-kelompok sempalan yang tidak dari Islam tapi berada di lingkup Islam. Awal penyebabnya apa? Di antaranya karena menjadikan selain Al-Quran sebagai rujukan. Ada yang mengambil kitab-kitab filsafat orang-orang Yunani menjadi rujukan, sehingga menyesatkan mereka, menjadikan mereka berkelompok-kelompok. Ada yang menjadikan kitab-kitab tasawuf misalnya, yang diajarkan ajaran-ajaran yang baru yang belum pernah diajarkan oleh Islam sebagai rujukan, akhirnya tersesat juga. Ya, maka betapa pentingnya seorang hanya mencukupkan dirinya ketika sudah berada di atas agama Islam dengan apa? Dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Maka mungkin ada yang bertanya, apakah sunnah masuk? Dan di sini beliau hanya menyebutkan bimutaba'atil kitab, dengan mengikuti, mencukupkan diri hanya mengikuti kitab, mengikuti Al-Quran saja. Ya, maka jawabannya, mengikuti sunnah, menjadikan sunnah sebagai rujukan adalah bagian dari Al-Quran. Mengikuti sunnah atau menjadikan sunnah sebagai rujukan adalah bagian dari kita mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Allah SWT sendiri yang bilang, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa kata Allah SWT? Apa-apa yang didatangkan, ya, yang Rasul SAW mendatangkan dengan sesuatu perkara, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, maka ambillah. Ya, para ulama menjelaskan, ya, apapun yang diajarkan Rasul SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau persetujuan, ya, apa-apa yang didatangkan oleh Rasul SAW, maka ambillah. Artinya apa? Di sini menjadi dalil bahwasanya sunnah adalah bagian dari Al-Quran, dan menjadikan sunnah sebagai rujukan termasuk dari bagian kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Ya, itu sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu, As-Sunnah wahyu. Dan perlu kita tegaskan kenapa? Karena ada orang-orang yang dikatakan Al-Quraniyun, orang-orang pengikut Al-Quran aja. Apa dalih mereka? Mereka nggak mau mengikuti sunnah, karena sunnah, kata mereka, datang dari Rasul SAW yang merupakan bashar atau manusia. Jadi mereka nggak mau ngambil dari Rasul, mereka maunya yang murni dari Allah SWT. Ini merupakan kesalahan besar dan menjatuhkan seorang dalam kekafiran karena tidak mengambil sunnah sebagai rujukan. Ya, nggak perlu susah-susah kita membantah orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Cukup kita tanya, dalam Al-Quran ada perintah sholat, wa aqimus sholat, betul? Betul. Coba tunjukkan satu ayat yang menyebutkan bahwasanya sholat duhur 4 rakaat. Kira-kira bisa nggak mendatangkan? Nggak bisa. Maka salah orang yang mengatakan kita hanya mengambil Al-Quran saja, kita nggak mengambil sunnah sebagai rujukan. Ini sebuah kesalahan besar, ya. Maka sudah ketemu jawabannya. Maka yang dimaksud oleh muallif, penulis rahimahullah taala, dengan perkataannya bimutaba'atil kitab, kita hanya mengikuti kitab aja, di situ masuk ke dalamnya sunnah, tidak hanya kitab. Jadi yang menjadi rujukan kita adalah kitab, Alkitab yaitu Al-Quran, dan sunnah, dan juga sunnah. Adapun selain ini, maka kita tidak mengambil sebagai rujukan, tidak menjadikannya sebagai pedoman kita dalam beragama. Nggak boleh orang menjadikan kitab-kitab, apalagi kitab-kitab orang kafir, kitab-kitab ahli filsafat, kitab-kitab Aristoteles misalnya, menjadikan sebagai rujukan, sebagai apa? Patokan dalam beragama. Oh, di dalam kitab misalnya Aristoteles disebutkan A, B, C, sehingga kita, dan seterusnya. Dan itu adalah sempalan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, diselipkan ke dalam agama Islam, yang pada hari ini dan sejak dahulu menyesatkan banyak orang, ya, dengan pemahaman-pemahaman yang sesat itu. Kenapa itu sebabnya? Karena tidak mencukupkan diri mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebabnya karena merasa kurang, merasa Al-Quran dan Sunnah itu nggak cukup dan nggak relevan lagi misalnya pada hari ini, sehingga menjadikan rujukan-rujukan lain sebagai rujukan dalam beragama. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, seorang yang mengaku Islam, mengaku bahwasanya dirinya Muslim, tidak boleh mengambil rujukan selain dari Al-Quran dan Sunnah. Maka di bab ini kita akan menjelaskan tentang pentingnya seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil agamanya. Ya. Dan mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa dalam bab Al-Khobar. Apa bab Al-Khobar? Maksudnya dengan dalam bab kabar-kabar. Contohnya apa? Misalnya pada hari ini orang-orang berseteru kapan hari kiamat akan terjadi. Ya, ada orang yang berspekulasi bahwasanya umur umat Islam itu 1500 katanya. Setelah itu akan hancur.
akan datang kiamat misalnya. Ada lagi yang bilang, oh nanti 10 Agustus akan terjadi kiamat. Atau ada kemarin yang memprediksi di bulan Juli kemarin itu akan terjadi kiamat. Terus orang berseteru. Maka nggak pusing-pusing, nggak perlu ambil kita misalnya ikut berspekulasi. Cukup dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang kata Allah SWT apa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, atau di ayat yang lain yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang kapan terjadi hari kiamat. Ya. Kata Allah SWT apa? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ilmunya itu yang tahu kapan terjadi kiamat itu hanya Allah SWT. Ada pada di sisi Allah SWT. Maka ketika kita menjadikan kitab sebagai rujukan, Al-Quran sebagai pedoman kita tidak perlu ambil pusing. Ada orang yang berspekulasi A, B, C, D tentang kapan terjadinya kiamat, kita tinggal bawakan satu ayat. Gak ada orang yang mengetahui kapan hari kiamat. Mau Anda berspekulasi seperti ini dengan hujah-hujah yang menurut Anda kuat, itu tidak cukup dan saya tidak pernah mempercayainya. Karena yang saya percaya hanya firman Allah SWT, bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Itu sudah cukup. Itu diantara contoh iman atau mencukupkan dirinya kita dengan Al-Quran dalam bab Al-Khobar, dengan bab kabar-kabar. Nah, mencukupkan diri dengan Al-Quran juga bisa terjadi dengan atau pada perintah-perintah atau syariat atau hukum-hukum. Ya, misalnya apa? Seorang berbeda pendapat tentang misalnya apakah, kan Allah SWT misalnya menghalalkan seluruh bangkai hewan yang di laut, hewan laut, dan buruan-buruan yang ada di laut itu kata Allah SWT halal ya bagi orang yang muhrim. Kan orang yang muhrim itu diharamkan untuk memburu hewan-hewan buruan. Ya kata Allah SWT, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu walisayyarah. Ya. Dihalalkan untuk kalian saydul bahri wa ta'amuhu, hewan-hewan buruan yang ada di laut. Ya, dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-bahru al-hillu maitatu, tentang al-bahr, tentang lautan, al-hillu maitatu at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Bahwasanya air laut itu airnya suci. Ya, at-tahuru ma'uhu, dan al-hillu maitatu, dan bangkai yang ada di laut itu halal. Kemudian ketika terjadi perdebatan misalnya, apakah ketika misalnya ada ikan misalnya, ikan-ikan hewan laut lalu mati, apakah kita halal boleh makan ikan tersebut misalnya? Ya, maka kita tidak perlu ambil pusing untuk mencari jawabannya, karena jawabannya itu ada di Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, dan contoh-contoh yang lainnya. Ya, di dalam misalnya ada perdebatan, orang berbeda pendapat tentang cara sujud misalnya, atau tentang apakah yang paling afdol memberikan misalnya zakat fitri kapan waktunya, atau misalnya untuk menyembelih jenis apa yang paling bagus misalnya, dan orang berbeda pendapat, maka jawabannya cukup, hendaknya kita mencukupkan diri dengan jawaban yang ada di Al-Quran dan ada di As-Sunnah, dan seterusnya turunan-turunannya. Nah, maka seorang ketika mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran, hanya dengan As-Sunnah, ya, maka ia akan selamat dan akan mendapatkan petunjuk. Adapun orang-orang yang mengambil rujukan A, B, C, D dan meninggalkan Al-Quran, maka yang ada adalah kesesatan. Ya, kata Allah SWT, "Faman ittaba'a hudaya falan yadhilla wa la yashqa." Ya, orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah SWT, petunjuk yang Allah berikan apa? Al-Quran. Ya, ketika datangnya Nabi SAW dan Sunnah. Orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah SWT, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti menunjukkan sebaliknya, bahwasanya orang yang tidak mengikuti petunjuk, yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah, maka dia akan tersesat dan akan sengsara. Nah, kemudian kan di sini an kulli ma siwa, tanpa mengambil selainnya, ya, tanpa mengambil
rujukan selain dari Alkitab, selain dari Al-Quran. Maka yang selain dari Al-Quran setidaknya kita bagi jadi dua. Pertama, yaitu kitab-kitab yang dulunya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Contohnya apa? Taurat, Injil, Zabur. Nah, maka seorang ketika mencukupkan diri dari yang selainnya, maka yang selain Al-Quran itu tadi, yang pertama adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Nah, maka kita diperintahkan untuk tidak mengambil kitab-kitab tersebut. Setelah datangnya Nabi SAW, maka kitab-kitab itu sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa. Sudah dihapus hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan Islam menjadi nasikh, menjadi penghapus dari hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab itu. Ya. Maka itu yang pertama, ya. Kitab-kitab selain Al-Qur'an adalah kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh oleh para nabi sebelum Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dari selain dari Al-Qur'an adalah secara umum kitab-kitab atau pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan yang selain dari kitab-kitab yang ada atau yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabinya. Ya, nah, ini mengingatkan kepada kita. Nanti akan kita sebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW, bahwasanya jika mengambil kitab-kitab yang dulunya pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabinya saja tidak boleh, kita tidak boleh mengambil. Pada hari ini kita mengambil Taurat misalnya, mengambil hukum dari Injil, itu tidak boleh, padahal dulunya itu pernah berlaku. Kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil yang belum dirubah, itu dulunya kan disyariatkan dan diturunkan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Artinya diamalkan dan merupakan perintah Allah juga. Tapi pada hari ini setelah datangnya Nabi SAW, tidak boleh lagi kita mengambil rujukan dan menjadikan rujukan dari selain Al-Quran, apalagi selain dari kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Dari kitab-kitab filsafat, kitab-kitab yang lainnya, orang-orang yang sesat misalnya, kitab-kitab yang ditulis bukan atas dasar Al-Quran dan Sunnah, maka berarti itu lebih tidak boleh lagi untuk kita mengambil dari atau menjadikan itu sebagai rujukan. Nah, maka di bab ini kita akan lihat ya betapa bahwasanya dengan kita mengambil Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebuah kecukupan dan tidak perlu lagi mengambil dari selain keduanya. Nah, dan kita akan jelaskan bahwasanya kitab-kitab yang dulu pernah diturunkan kepada para nabi, ya, yang tadi kita sebutkan Taurat, Injil, Zabur. Nah, maka pada hari ini kita tidak mengambil rujukan dari sana, setidaknya karena dua sebab. Yang pertama, karena kitab-kitab itu sudah mansukh. Apa mansukh? Dihapus. Hukumnya sudah tidak berlaku. Setelah datangnya Nabi SAW, maka hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu tidak berlaku lagi. Tidak boleh diambil sebagai rujukan, tidak boleh diambil sebagai pedoman, nggak boleh. Hanya boleh dari Al-Quran saja. Itu pertama, karena sudah terhapus, sudah dihapus hukumnya dan tidak berlaku lagi. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengambil kitab-kitab itu sebagai rujukan, kitab-kitab yang pernah Allah turunkan itu sebagai rujukan? Kenapa? Karena sudah dirubah, sudah dirubah oleh orang-orang. Ya, maka betul itu kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, betul. Tapi telah dirubah sehingga tidak boleh kita mengambil rujukan atau pedoman dari kitab-kitab itu. Ya, dari kitab-kitab itu. Maka tidak boleh seorang menjadikan dalil, dalam Injil dikatakan demikian. Ya, tadi karena dua sebab tadi. Karena pertama, itu sudah terhapus hukumnya. Ya, pun misalnya ada yang belum berubah, misalnya ada yang Injil yang masih murni misalnya belum dirubah, tapi kan kita tidak bisa membedakan. Misalnya ada yang belum dirubah, maka itu pun sudah diangkat atau dihapus hukumnya, tidak berlaku lagi, tidak
berlaku lagi. Nah, ini perlu kita pahami. Karena boleh jadi ada orang-orang yang membawakan perkataan-perkataan yang baik misalnya, atau amalan-amalan apalagi dari kitab-kitab tersebut, dari kitab Injil, Taurat, Zabur, padahal dia mengaku muslim, maka ini tidak dibenarkan. Dan kita katakan demikian, bahwasanya hukum-hukum yang ada, kabar-kabar yang ada di dalam situ semuanya sudah dihapus, sudah diangkat hukumnya, tidak berlaku lagi, ya. Dan karena itu sudah banyak dirubah, ya, bukan lagi murni kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, selain Al-Qur'an tidak ada yang dijamin akan Allah jaga. Ya, makanya kan terjadi perubahan pada kitab Taurat, pada kitab Injil, pada kitab Zabur. Kenapa? Karena Allah tidak jamin Allah akan jaga. Yang Allah jamin adalah yang datang terakhir ini, yang diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap. Ya, karena kalau dulu kitab langsung turunkan satu kitab. Kalau pada Nabi SAW bertahap sampai turun sempurna seluruh Al-Quran. Nah, yang dijamin tidak akan bisa dirubah adalah yang ini, Al-Quran. Maka nggak ada pada hari ini orang yang bisa merubah isi Al-Quran, nggak bisa. Kita harus yakini ini. Kata Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maksudnya kami langsung yang menjaga. Nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami menurunkan adzikr, itu Al-Quran, dan wa inna lahu lahafidhun, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kalau dahulu kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ya Allah bebankan kepada mereka sendiri untuk menjaganya. Ya, Allah bebankan mereka sendiri, silahkan jaga. Tapi ternyata apa? Nggak bisa mereka jaga. Akhirnya dirubah. Ya, tapi Al-Quran Allah sendiri yang menjamin, Allah yang akan menjaganya. Dan banyak kisah-kisah para ulama. Bagaimana dahulu ada orang-orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, isi Al-Quran. Baik itu yang memang berniat buruk, ataupun yang ingin menguji atau mengetes. Banyak. Ada yang salah seorang mereka menulis, menambah-nambahkan isi Al-Quran. Lalu dicoba jual. Tujuan apa? Untuk ngetes. Benar gak ini dijaga? Benar gak? Mungkin dia apakah baru masuk Islam atau memang sengaja melakukan demikian. Yang itu tidak dibolehkan. Itu merupakan sebuah penistaan. Menambah-nambah, lalu dia coba jual. Ternyata ketika dijual di sana, langsung disadari, tanpa perlu waktu lama, disadari bahwasanya ada kalimat-kalimat yang ditambahkan di sini, di Al-Quran ini. Ya, oleh karena itu Allah kirimkan di antara sebabnya, atau di antara wasilah Allah jaga Al-Quran ini dengan melalui dada-dada para penuntut ilmu, dada-dada para penghafal Al-Quran. Ya, dan dari dulu sampai sekarang, ya meskipun dahulu banyak yang terbunuh misalnya, tapi karena Al-Quran berada di dada, banyak orang yang membakar Al-Quran misalnya dulu. Ya, ingin menghilangkan Al-Quran, ingin menghinakan Al-Quran, tapi karena Allah jaga Al-Quran ini, diantaranya adalah kata Allah SWT, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Quran itu kata Allah SWT, ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Di mana letaknya? Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Ya, maka tidak akan pernah ada satu zaman tidak ada lagi penghafal Al-Quran misalnya, terus Al-Quran hilang dari peredaran, kecuali nanti di hari kiamat. Ketika Allah angkat Al-Quran, ya Allah angkat Al-Quran dari muka bumi ini. Adapun pada hari ini, sebelum tegaknya hari kiamat, Allah akan terus jaga, dan akan ada terus orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menyebarkan Al-Quran, dan seterusnya. Nah, ya tidak mungkin Al-Quran itu dirubah. Mau bagaimanapun orang-orang berusaha untuk merubahnya, tidak akan pernah bisa, karena Allah yang sendiri yang menjamin. Ma'asyiral muslimin, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat di dalam bab ini, yaitu firman Allah SWT, wa qaulullahi ta'ala, dalam surat An-Nahl ayat 89, kata Allah SWT, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan untukmu wahai Muhammad apa? Alkitab.
yaitu Al-Quran. Nah, ini sepakat para ulama bahwasanya yang dimaksud Alkitab di sini ada Al-Quran. Ya, kami turunkan untukmu Al-Quran tibyanan likulli syai'. Apa tujuannya? Tibyanan, yang menjelaskan, yang menjadi penjelasan likulli syai', untuk segala sesuatu. Ya, untuk segala sesuatu. Maka di sini syahidnya, ya, fokus kita di sini adalah pada perkataan tibyanan likulli syai'. Bahwasanya Al-Quran ini menjadi penjelas untuk segala sesuatu. Maka ketika Allah menjamin atau mengatakan ini sebagai penjelas segala sesuatu, maka sudah tidak perlu lagi kita menengok ke rujukan-rujukan yang lain. Tidak perlu lagi kita mengambil rujukan-rujukan selain Al-Quran. Karena Al-Quran tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Ya, segala perkara. Nah, maka di sini sebagai penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran sebagai penjelas terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa-apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, baik itu perkara dunianya ataupun akhiratnya. Nah, maka seorang yang dia ingin menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, misalnya dia ingin benar-benar menjalankan Islam, maka cukup Al-Quran sebagai pedoman, cukup Al-Quran sebagai rujukan. Adapun selainnya tidak. Adapun selainnya tidak. Nah, dia tidak boleh. Kenapa? Karena sudah cukup. Karena di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan, di dalam sunnah yang diturunkan kepada Nabi SAW sudah dijelaskan segala perkara yang kita butuhkan, terutama di perkara-perkara agama kita, perkara akhirat kita. Allah menyuruh kita beriman, misalnya bahwasanya Allah itu di atas arsy. Maksudnya Allah itu mustawin, istiwa di atas arsy. Ya, Allah itu istiwa di atas arsy misalnya. Ini kabar langsung dari Allah SWT yang mengabarkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di 7 ayat Allah mengatakan maksudnya Allah itu beristiwa di atas arsy. Dan ini dalilnya jelas. Maka tidak lagi kita misalnya mengambil keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran atau akidah yang menyeleweng, yang menyelisihi ayat ini. Dengan kita mengambil kitab-kitab yang selain Al-Quran dan kita jadikan pedoman. Yang mengatakan katanya Allah di mana-mana. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Di mana? Itu sama saja meniadakan Allah SWT. Padahal di sini dalilnya jelas. Orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, dia tidak akan tertarik lagi. Ini dari mana sih dia mendatangkan, kok katanya Allah itu tidak ada di mana-mana, padahal Allah sendiri yang mengatakan di Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Seorang yang beriman, yang memiliki iman dalam hatinya, seorang muslim, ketika dia mencukupkan hanya mengambil Al-Quran saja, sudah tenang hatinya, nggak akan pusing. Adapun ketika dia mengambil selain Al-Quran sebagai rujukan, sebagai pedoman, dia akan bingung. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping. Terus di mana ya? Dia akan bingung. Adapun ketika dia meyakini ini, sudah cukup. Allah istiwa di atas arsy, Allah yang mengatakan demikian, kewajiban kita adalah beriman. Sudah. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, itu bukan urusan kita. Bila kaif, kita beriman tanpa kita menanyakan bagaimana istiwanya. Dan ini nggak boleh kita menanyakan bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu contoh, dan banyak contoh-contoh lainnya. Ketika seorang mencukupkan mengambil Al-Quran sebagai pedoman, sebagai rujukan. Ya, tadi, di perkara-perkara agama kita, dalam sholat kita. Ya, misalnya, setelah sholat kita, yang hadis yang sampai ke kita adalah misalnya kita berzikir, takbir, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian kita baca untuk menyempurnakan 100 baca la ilaha illallah wa la syarika lahu alhamdulillah. Ini semua ada dalil-dalilnya dari Nabi SAW. Kemudian disyaratkan kita baca ayat kursi setelahnya. Kemudian tadi sebelumnya kita baca astagfirullah setelah salam, dan seterusnya dengan apa yang sudah diajarkan. Kita mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bab zikir ini, sudah tenang hati kita, nggak pusing-pusing. Nggak ada kita disuruh baca Al-Fatihah 4000 kali, baca Yasin
1234 kali misalnya. Dari mana dia datangkan jumlah-jumlah ini? Ada keistimewaan apa? Dan seterusnya. Maka seorang sudah dijamin ketika dia hanya mengambil Al-Quran sebagai pedoman akan di atas petunjuk, nggak akan tersesat. Ya, tadi kita baca famanitaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, fala yadhillu wala yashqa. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan nggak akan pusing tadi. Nggak akan lagi ribet-ribet. Ada orang yang wafat, ya udah kita kafani, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan, sudah selesai. Gak perlu ribet lagi kita mengeluarkan harta untuk mengundang 3 harian, 7 harian. Yang ini menyulitkan. Padahal gak ada dalilnya. Bahkan disebutkan bahwasanya ini bersumber, naudzubillah, dari mana? Dari orang-orang Hindu, orang-orang musyrik. Gak bisa kita katakan lagi ini adat, padahal sudah menyelisihi. Dan itu semua hanya menyulitkan dan membuat kita sulit. Dan membuat kita pusing. Nanti dari mana kita ngundang orang? Bahkan belum lama kami ada salah satu kerabat yang Allah panggil beberapa hari yang lalu. Kemudian ada imam masjid di sebuah masjid. Kemudian salah satu kerabat ini meminta biar yang menyolatkan dari mereka saja. Kata apa? Katanya, oh kalau yang menyolatkan dari kita harus ada amplopnya. Dengan jelas kami mendengar harus ada amplopnya. Bahkan di sebuah tempat itu kita harus menyiapkan amplop untuk yang menyolatkan. Dan kami ketika dahulu pondok di sebuah daerah, itu beneran ada orang yang diri di depan pintu masjid untuk memberikan amplop bagi yang menyolatkan, dapat 20.000. Tapi kita sudah di briefing jangan ambil. Karena ketika itu adalah orang yang dekat dari pondok yang meninggal. Budaya-budaya itu masih ada. Kalau nggak dikasih itu orang yang nyolatin bakal jadi omongan. Maka tidak heran ketika orang banyak yang berhutang karena perayaan-perayaan tersebut, karena untuk mengingat atau mengenang. Kata mereka kalau nggak seperti itu kan udah kayak kucing mati lah. Tidak ada. Ini adalah ajaran Islam yang mudah. Ya, dan itu yang perlu kita terus ingat tadi, bahwasanya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah sudah. Tidak perlu kita ambil yang selainnya, maka itu akan memudahkan hidup kita, tidak akan membuat kita sengsara, tidak akan membuat kita sulit, tidak akan membuat kita mengeluarkan harta yang lebih banyak ketika kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ya, maka likulli syai' di ayat ini bahwasanya Al-Quran itu menjadi penjelas atau penjelas dari segala sesuatu, untuk seluruh segala sesuatu. Yang dimaksud adalah seluruh perkara-perkara. Yang pertama adalah perkara-perkara agama. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita berzikir, itu semua sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan tidak butuh lagi kita mengambil rujukan-rujukan lain, karena Allah sendiri yang menjamin al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan. Yang sempurna tidak perlu ditambah-tambah, ya, maka tidak perlu lagi rujukan, tidak dibutuhkan lagi rujukan-rujukan lain selain Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian perkara-perkara juga dunia dalam muamalah kita, bagaimana kita bermuamalah, ya, dalam jual beli kita, dalam perniagaan kita, semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW. Tidak ada satupun yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak butuh lagi kita mengambil yang lain sebagai rujukan. Nah, kemudian kita lanjut di hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, penulis semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membawakan hadis selanjutnya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini rawan Nasa'i, ya, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala membawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat di tangan Umar radhiyallahu an ada
selembar, hanya satu lembar ya, hanya satu lembar kertas dari mana? Dari kitab Taurat. Dari kitab Taurat. Maka ketika itu Nabi SAW marah dan mengatakan apa? Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Ya, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab? Apa? Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab? Kata Rasulullah SAW ketika melihat Umar di tangannya memegang sekertas atau selembar Taurat, kata Nabi SAW, apakah bingung, wahai Umar? Engkau mulai ragu dengan agamamu? Kok buka-buka Taurat? Mutahawwikun itu mutahayyir, bingung. Apakah engkau bingung sehingga engkau butuh buka atau melihat kertas Taurat itu? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Ya, kata Nabi SAW, sungguh aku telah mendatangkan atau telah datang kepada kalian bayda'a naqiyah, dengan suatu yang jelas, putih. Naqiyah, bersih. Putih dan bersih artinya apa? Semua sudah jelas, sudah dijelaskan. Aku telah datang kepada kalian dalam keadaan semua ini sudah dijelaskan. Bayda'a naqiyah, kata Rasulullah SAW. Dan pertanyaan ini untuk mengingkari, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab? Apakah karena ragu? Apakah karena bingung, wahai ibn al-Khattab, kau memegang kitab Taurat itu? Naam. Maka kata Rasulullah SAW, aku telah datang kepada kalian dengan sesuatu yang putih, sesuatu yang bersih. Artinya semuanya sudah dijelaskan. Tidak butuh lagi rujukan-rujukan lain untuk menjelaskan sesuatu yang sudah jelas ini. Ya, maka Rasulullah SAW telah datang dengan Al-Quran, ya, dan dengan Al-Hikmah, itu As-Sunnah, dan itu sudah jelas dan tidak butuh penjelasan lagi dari rujukan-rujukan yang lain, kitab-kitab yang lain. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kata Rasulullah SAW, seandainya pada hari ini Musa hidup pada hari ini, Rasulullah SAW mengatakan, kemudian kalian mengikuti Musa, mengikuti Nabi Musa, dan kalian meninggalkanku, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian akan tersesat. Nah, Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi SAW marah dan mengatakan demikian kepada Umar, Nabi SAW mengatakan bahwasanya seandainya Musa pada hari ini yang diturunkan kepadanya Taurat hidup, lalu kalian meninggalkanku lalu mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang merupakan nabi juga, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala juga, tapi kalian meninggalkanku dan tidak mengikutiku, la dhalaltum. Kata Rasulullah SAW, niscaya kalian akan tersesat. Maka ini menunjukkan tidak ada lagi petunjuk setelah diturunkannya Al-Quran melainkan Al-Quran, kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran. Setelah turunnya Al-Quran, tidak boleh lagi seorang melihat atau menjadikan Taurat atau Injil atau Zabur sebagai pedoman, sebagai acuan, ya, karena setelah diturunkannya Al-Quran, maka itu sudah cukup baginya menjadi pedoman. Tidak boleh lagi mengambil yang lainnya. Nah, ini yang pertama, bahwasanya, dan ini sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya seorang itu wajib untuk setelah datangnya Nabi SAW untuk mengikuti agama Nabi SAW, itu Islam. Nggak boleh orang mengambil agama-agama lain. Dan seandainya misalnya pun ada Nabi SAW, ada Nabi selain Nabi SAW, misalnya Nabi Musa ketika Nabi SAW hidup, ketika itu hidup, lalu orang-orang mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan Nabi SAW, mereka akan tersesat. Bagaimana selain Nabi Musa? Ini menunjukkan kepada kita apa? Kalau Nabi Musa aja yang seorang nabi, tapi kata Nabi SAW, kalau kalian mengikuti Nabi Musa, kalian akan tersesat. Gimana selain Nabi Musa?
Gimana orang mengikuti misalnya orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Lebih tidak berhak untuk diikuti. Dan lebih akan tersesat lagi. Padahal Nabi Musa kan nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang justru mengikuti Nabi Musa, bukan mengikuti Nabi SAW, mereka akan tersesat. Bagaimana kalau mengikuti yang lain selain Nabi Musa? Kemudian kita lihat di riwayat yang lainnya, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Musa hidup pada hari ini, kata Nabi SAW, tidak ada keleluasaan untuk Nabi Musa alaihissalam selain mengikutiku. Nabi Musa tidak akan diperbolehkan kecuali mengikutiku, kata Nabi SAW. Maka jika Nabi Musa alaihissalam, ini yang kedua. Kalau yang tadi pertama, kalau Nabi Musa aja kita ikuti pada dia adalah Nabi dan kita meninggalkan Nabi SAW, kita akan tersesat. Bagaimana selain Nabi Musa? Nah yang kedua, kata Rasulullah SAW kan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i atau illa an yattabi'ani." Nah, kalau Nabi Musa itu hidup pada hari ini, maka dia tidak ada keleluasaan kecuali harus mengikutiku, mengikuti Nabi SAW. Bagaimana selain Nabi Musa? Bisa dipahami ya? Kalau Nabi Musa aja wajib mengikuti Nabi SAW, apalagi kita lebih wajib lagi. Ya, maka tidak ada orang bisa setelah datangnya Nabi SAW untuk mengikuti selain Nabi SAW. Bahkan termasuk sebuah pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di antara pembatal keislaman apa? Seorang meyakini bahwasanya pada hari ini seorang bisa mengikuti selain Nabi SAW. Itu sebuah keyakinan yang kufur, dapat mengkafirkan. Seorang berkeyakinan misalnya, oh fulan ini boleh keluar dari syariat Nabi SAW, boleh mengikuti selain Nabi SAW. Nah itu sebuah keyakinan yang mengkafirkan. Maka pada hari ini kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang boleh diikuti setelah datangnya Nabi SAW melainkan Nabi SAW. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, kan Nabi Isa alaihissalam masih hidup di sisi Allah SWT dan belum mati. Allah angkat, artinya dia masih hidup. Dan pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti akan turun ke muka bumi ini. Dan termasuk apakah Nabi Isa alaihissalam membawa syariatnya, kemudian orang-orang mengikuti Nabi Isa? Tidak, tapi mengikuti Nabi SAW. Nabi Isa ketika turun nanti mengikuti syariat Nabi SAW. Maka ada teka-teki yang mengatakan, siapa dari umat ini yang lebih baik dari Abu Bakar? Karena Abu Bakar adalah yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi dari Abu Bakar. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Termasuk umat Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Dia tidak punya keleluasaan, beliau tidak punya keleluasaan pada hari akhir nanti ketika diturunkan oleh Allah SWT, melainkan mengikuti ajaran Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi Isa apa? Menjadi makmum. Apa menjadi imam? Menjadi makmum pada hari kiamat nanti ketika diturunkan oleh Allah SWT. Ya, sebelum atau ketika terjadinya huru-hara hari kiamat, ya, atau beberapa saat sebelumnya, maka diturunkan, dan ketika itu bukan membawa syariat sendiri, tidak, tapi membawa syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, maka dari bab ini kita dapat memahami betapa pentingnya seorang berpegang teguh dan mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran dan meninggalkan selainnya. Ya. Lalu apa kata Umar di sini? Kelanjutan hadisnya, faqala Umar radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Lihat bagaimana cepatnya Umar dalam respon, dalam menjawab seruan ketika Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan Umar dan mengatakan hadis yang tadi kita sebutkan. Ini, dia langsung berkata, raditu billahi rabba. Beliau langsung berkata, aku ridho Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin SAW nabiyah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Ya. Dan ini sebuah kalimat yang senantiasa kita ulang setiap pagi dan sore, yang memiliki keutamaan,
Ya, kata Rasulullah SAW di antara keutamanya, "Dzaqa ta'mal iman." Ya, bosnya akan merasakan nikmatnya dan manisnya keimanan. Siapa? Man radiya billahi rabba. Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, dan wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, dan Nabi SAW, wabi Muhammad SAW rasulah, dan Nabi SAW sebagai Rasul dan Nabi. Nah, maka ini ya perlu dicontoh dari Umar radhiyallahu an, ya, bahwasanya ketika Allah SWT memerintahkan suatu perkara dan Rasulnya mengingatkan akan suatu hal, misalnya Rasul SAW melarang sesuatu, maka langsung diijabah, langsung direspon. Tidak ada kata tapi kan, walaupun kita punya berbagai alasan, punya beribu alasan, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan A, maka kita berkata A. Taat tanpa tapi. Ya, yang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang yang beriman itu ketika disuruh kepada Allah dan Rasulnya hanyalah berkata apa? Sami'na wa ata'na. Ya, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh ketika sudah dijelaskan suatu kebenaran kepadanya, sudah dijelaskan ini yang hak, ini yang benar, Allah SWT memerintahkan demikian, Rasulullah SAW juga memerintahkan demikian, lalu kita menolak, lalu kita mengatakan tapi kan saya kan ini, saya kan itu. Tidak boleh. Perkataan orang yang beriman hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mau itu menurut dia tidak masuk akal, mau itu menurut dia menyelisihi misalnya akal yang sehat, tidak ada ruang bagi dia untuk membantah. Tidak ada ruang bagi seorang yang beriman, seorang yang muslim, selain taat, selain mengikuti. Nah, maka itu yang dapat kita ambil dari bab yang barusan kita baca. Nah, dan dari bab ini kita tahu betapa banyaknya kelompok-kelompok pada hari ini, dan dari dulu, dari zaman Nabi SAW, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, setelah zaman para sahabat, ketika bermunculan satu persatu firqah, kelompok-kelompok sempalan yang ada di dalam Islam, maka kita tahu pokok kesesatannya atau sebab faktor utama dari kenapa mereka bisa menjadi berfirqah, berkelompok-kelompok, diantaranya karena mereka tidak mencukupkan diri hanya mengambil dari Al-Quran saja. Mereka menjadikan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, sehingga bermacam-macam. Karena kan rujukan-rujukan itu kan banyak, sumber-sumber itu kan banyak. Maka ketika seorang Muslim hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, hanya mencukupkan diri dengan Sunnah Nabi SAW, dan dengan pemahaman para salaf saleh, dengan penjelasan mereka, maka seorang akan berada pada keselamatan, di jalan petunjuk, dan tidak akan tersesat. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan ditimpakan kesesatan, tidak akan ditimpakan kesengsaraan. Siapa? Orang yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah hanya sebagai satu-satunya rujukan dan mencukupkan diri dari apa yang selain dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kitab-kitab para ulama? Maka ini sebagai penjelas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika kitab-kitab itu ditulis dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utamanya, maka boleh kita ambil, boleh kita ikuti. Adapun ketika misalnya ada rujukan-rujukan kitab-kitab di luar Al-Quran dan Sunnah yang menyelisihi, justru bukan menjadi penafsir, bukan menjadi penjelas, justru malah menyelewengkan seorang dari apa yang dijelaskan Al-Quran, apa yang ditegaskan dalam Sunnah, maka itu tidak boleh kita ikuti. Yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, dengan kita mengikuti penjelasan para ulama, dan kita mengikuti penjelasan para salaf
ya, yang mereka menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu mereka dan bukan dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan ajaran-ajaran leluhur mereka, tidak, tapi dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Mungkin itu penjelasan pada hari ini di dua bab yang kita ambil pada pagi hari ini, yaitu bab tadi firman Allah SWT, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan juga bab yang selanjutnya yaitu bab wajibnya seorang mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran dan tidak mengambil atau tidak menoleh dari selain Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya pada pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di bab tentang haramnya seorang keluar dari Islam dan keluar dari menisbatkan diri kepada selain Islam. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.